Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, bertemu lagi dengan saya Bintang EP. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kaya raya semuanya hingga saat ini. Amin. Baik, di video kali ini kita masih membahas tentang hukum-hukum semesta, the law of universe. Dan kali ini salah satunya adalah saya akan bahas tentang the law of action. Pentingnya hukum tindakan. Ini bunyinya hanya tindakan yang dapat menciptakan perbedaan. Ketika Anda sudah merasa ahli menguasai the law of attraction, the law of vibration, dan lain sebagainya lah, Anda selalu berprasangka yang positif, berpikir positif sudah. Tapi kalau Anda tidak ada tindakan, tidak ada action, maka akan sangat sulit sekali untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Hukum tindakan ini jarang sekali di luar sana pembahasannya atau membahasnya. Di luar sana ramainya yang kaitannya dengan hukum-hukum yang tidak nampak, seperti the law of attraction, kekuatan pikiran. Kalau the law of action ini hukumnya bersifat nampak atau terlihat. Misalkan seperti Anda sudah belajar video saya ini, kemudian Anda praktekkan di luar dan di kehidupan Anda, dan Anda mendapatkan ilmu-ilmu dari saya lalu Anda praktekkan, prakteknya itulah yang disebut dengan hukum the law of action. Prakteknya itulah yang terlihat dan nampak. Itu yang saya maksud. Jadi contohnya, misalkan Anda berani mengambil resiko, Anda disiplin dalam bekerja juga, Anda jujur, rajin beribadah, pantang menyerah, dan sebagainya. Itu juga the law of action. Jadi, jangan serta-merta hanya melakukan 1-2 hal, 3-4 hal, lalu Anda berpikir bisa sukses. Tidak akan bisa. Misalkan Anda sudah jujur, Anda sudah disiplin, sudah rajin, sudah berdoa, sudah ikhtiar. Itu saja Anda tidak cukup untuk mendapatkannya. Misalkan banyak hal atau faktor-faktor yang harus Anda lakukan dan harus Anda penuhi terlebih dahulu. Supaya apa? Semakin banyak faktor-faktor sukses yang Anda penuhi, maka semakin nampak jelas sukses yang Anda dapatkan. Jadi, tugas kita sebagai manusia adalah memperbanyak cara faktor-faktor sukses seperti yang kita inginkan. Jadi, sama juga ketika seseorang itu mengalami kegagalan dan menyerah akhirnya, hingga akhirnya dia menjadi pecundang kehidupan. Jadi, ketika orang ini melakukan tindakan atau action seperti malas, menipu hanya untuk menggapai apa yang ia inginkan dan ia tuju, ya, dipastikan orang ini tidak akan sukses. Karena actionnya apa? Actionnya salah. Saat seseorang melakukan tindakan yang baik, maka secara tidak langsung dia sedang menabung energi positif. Dan ketika tabungan energi positif atau katakanlah tabungan kebaikannya sudah banyak sekali, maka seseorang ini akan mudah sekali untuk mencairkan tabungannya. Ibarat menarik uang dari ATM, maka pasti akan keluar uangnya karena seseorang itu rajin nabung. Nabung uang juga ada rekening banknya. Tapi kalau seseorang gak pernah menabung uangnya di bank, bahkan tidak pernah merasa menabung, kemudian orang ini tiba-tiba kepengen menarik uang di ATM, maka itu sebuah upaya yang sia-sia. Nah, sama juga ketika Anda juga menabung kebaikan di semesta ini, maka itu juga bagian dari faktor-faktor mengapa nanti Anda bisa mendapatkan kesuksesan dari tabungan-tabungan kebaikan Anda. Yang sudah banyak sekali Anda juga berusaha untuk menabung kebaikan dalam bentuk tindakan kebaikan, bukan tindakan yang negatif, ya. Nah, tapi kok ada yang bertanya, ya, tapi kok saya sudah berusaha untuk menabung itu semua, menabung kebaikan, tapi kok kenapa tabungan kebaikan sudah banyak dalam kehidupan saya masih biasa-biasa saja, kehidupan saya masih stagnan saja. Ya, Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu mengakhiri sikap perilaku Anda yang sudah bagus ini. Seolah-olah tidak ada gunanya tabungan Anda atau tindakan kebaikan Anda. Seolah-olah sia-sia.
Anda harus tahu, tidak ada yang sia-sia. Semuanya tercatat sangat rapi di server semesta. Database Anda lengkap, komplit, tanpa tertinggal satu pun di catatan server semesta. Jadi bisa seseorang ini tidak mengalami lompatan hidup yang luar biasa, padahal sudah melakukan banyak hal kebaikan tapi hidupnya biasa-biasa saja. Ya, misalkan doanya sudah, ikhtiar sudah, termasuk membantu orang lain misalkan sudah, tapi masih stagnan, masih biasa-biasa saja ya. Bisa jadi kalau secara teori kuantum di The Law of Energy, bisa jadi hasil tabungan kebaikan yang ia kumpulkan bukan untuk pribadinya. Bisa saja mungkin untuk melunasi hutang energi orang lain, seperti orang tuanya, adik kakaknya, suami istrinya, dan anaknya. Nah, jadi yang mungkin mereka semua yang mengalami defisit energi atau mengalami banyak hutang energi sehingga akan tetap ditagih dalam waktu seseorang itu masih hidup. Tidak ditagih hutangnya karena belum lunas. Jadi sehingga akhirnya tagihan energi ini jatuhnya ditagih ke Anda ya, atau keturunannya lah ya. Jadi jika seperti ini, Anda tidak perlu khawatir. Tabungan Anda itu terpakai untuk melunasi hutang energi orang tua Anda, kakek nenek Anda, dan orang terdekat Anda. Anda tidak perlu khawatir ya. Jadi jika seperti ini, tetap lakukan kebaikan. Walaupun tabungan kebaikan Anda harus digunakan untuk melunasi hutang energi orang tua Anda atau orang-orang terdekat Anda ya, atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan energi dalam bentuk material selama hidup di bumi. Jadi Anda tidak usah merasa sedih, tidak usah merasa kecewa. Jadi tetap lakukan kebaikan, tetap menabung kebaikan. Jadi Anda sudah membantu melunasi hutang energi ke orang tua Anda, kakek, nenek Anda, dan kabar baiknya Anda tidak lagi mewarisi hutang semesta diri Anda atau pribadi Anda kepada anak cucu Anda. Jadi tidak ada mewarisi hutang kepada mereka ya. Itu baiknya, keadilannya dari tabungan semesta di hukum The Law of Action ini. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Semoga kita semua selalu bertindak kebaikan, kita semua rajin untuk mempraktekkan kebaikan dan memberikan inspirasi serta banyak memberikan penampakan inspirasi yang terlihat di mata orang lain, dan kita insya Allah akan mendapatkan catatan-catatan amal tabungan kebaikan di server semesta dan bisa melunasi hutang dan juga melunasi defisit hutang energi orang tua maupun diri kita sendiri ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau hidup Anda stagnan tapi sudah berbuat banyak kebaikan ya. Yang terpenting anak cucu Anda tidak akan mendapatkan warisan hutang dari Anda karena Anda sudah melengkapi dengan tabungan kebaikan. Dan saya yakin Tuhan Maha Adil, Anda pun akan mendapatkan lompatan hidup yang luar biasa ketika Anda banyak bertindak kebaikan untuk menabung kebaikan di semesta. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.